Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Azhar Sentra Primer yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti bahwa kita ini benar-benar menjadi orang-orang yang beriman adalah meyakini dan mengimani terhadap takdir Allah. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman yang keenam adalah beriman terhadap takdir Allah. Baik dan buruknya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mengukur kualitas keimanan kita, maka lihatlah bagaimana sikap kita terhadap takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Memang ketika kita diberikan takdir yang baik, itu biasanya kita dapat menerimanya dengan lapang dada dan merasa bahagia. Namun terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan cara Allah memberikan ketentuan yang tidak baik untuk kita. Nah, disinilah letak pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan dan ketentuan yang tidak baik kepada kita dalam kehidupan ini membuat kita menjadi orang-orang yang tetap dekat kepada Allah, ataukah sebaliknya ketika Allah uji dengan takdir yang tidak baik lantas kemudian kita menjadi orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang-orang yang beriman ini diberikan takdir apapun oleh Allah, itu mereka dapat menyikapinya dengan baik. Dan orang-orang yang beriman menganggap bahwa semua ketentuan Allah itu baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya itu baginya baik. Dan hal itu tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang yang beriman. Maka orang yang beriman diberikan kondisi apapun dalam kehidupannya itu menurutnya adalah baik. In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu. Apabila ia ditimpa, diberikan kebaikan, kelapangan oleh Allah, ia mampu menjadi orang yang bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara. Dan apabila ia ditimpa, diberikan kesusahan, kesempitan dalam hidupnya, ia mampu menjadi orang yang bersabar. Fakana khairul lahu, dan hal itu juga baik untuknya. Maka orang yang beriman sebenarnya apapun kondisi kehidupannya itu adalah baik baginya. Maka kita harus sama-sama mampu menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Dengan cara apa? Ketika Allah uji kita dengan permasalahan, dengan kesempitan, dengan kekurangan, maka kita mampu bersabar kepada Allah, mampu menerima. Hal yang terkadang membuat kita ini tidak menjadi orang yang bersabar, tidak menerima terhadap ketentuan Allah adalah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat saudara kita melihat teman kita, barangkali kita melihat tetangga kita, ternyata kok kehidupannya baik, rezekinya lancar, kok kita seperti ini. Nah, ketika kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, itu berarti pertanda bahwa kita tidak menerima ketetapan Allah. Dan hal itu adalah cara
paling mudah membuat kita menjadi orang yang menderita dalam kehidupan ini. Orang yang tidak bisa menerima ketentuan Allah adalah orang-orang yang nantinya dia akan hidup menderita. Dia tidak akan ridho terhadap ketetapan Allah, dan bahkan dia menjadi orang yang suudzon nantinya, tidak mampu berbaik sangka kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah siklus kehidupan dalam kehidupan kita, itu pasti semuanya ada hikmah. Itu pasti ada kebaikan yang dapat kita petik kebaikan tersebut. Karena setiap kita ini punya kapling takdir masing-masing. Dan setiap waktu ada kondisi masing-masing yang juga berbeda. Maka kalau kita mampu bersabar, mampu ridho, mampu husnudzon terhadap takdir Allah, maka hal itu akan membuat kita menjadi orang yang bahagia di dunia ini. Kunci kehidupan bahagia adalah bagaimana kita mampu ridho terhadap takdir Allah. Kita mampu menerima semua ketetapan Allah, dan kita mampu berdamai dengan kehidupan yang kita jalani saat ini. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan yang terbaik buat seseorang yang ketika seseorang itu diuji kemudian dia mampu bersabar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna idzamal jazai ma'idhamil bala'i." Sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung besarnya ujian. Jadi kalau kita mau mendapatkan besarnya pahala, besarnya balasan dari Allah, maka bagaimana Allah menguji kita dalam kehidupan kita? Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, maka Allah akan uji dia. Idza radiya falahur ridho. Apabila ia ridho terhadap ujian dari Allah, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Wa idza sakhita falahus sakhatu. Tapi apabila ia tidak ridho, ia marah dengan ujian-ujian yang Allah berikan, maka ia pun akan mendapatkan kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi apa yang kita jalani saat ini buruk menurut pandangan kita. Tapi bisa jadi hal itu justru adalah yang terbaik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita ini membenci sesuatu yang terjadi pada diri kita, padahal itu baik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, bisa jadi kita ini mencintai, menyukai sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita, wa huwa khairul lakum wa huwa syarrul lakum. Namun hal itu ternyata buruk buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah adalah zat yang maha mengetahui. Kita tidak tahu. Maka ketika Allah saat ini sedang menguji dengan sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita, maka mari sama-sama kita menjadi orang yang bersabar dan ridho terhadap ketetapan Allah tersebut. Kemudian kita husnudzon. Pasti di setiap ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita ada hikmah di dalamnya. Dan ketika kita mampu mengambil hikmah tersebut, maka disitulah letak kebaikan dan kebahagiaan yang akan kita rasakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu menerima, yang mampu ridho, yang mampu berdamai dengan keadaan yang saat ini sedang kita jalani. Karena kehidupan di dunia ini sementara, hasil akhir kebahagiaan dan kesengsaraan kita sejatinya adalah nanti di akhirat. Apakah kita menjadi orang yang bahagia sejati ataukah menjadi orang yang sengsara selama-lamanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang terus bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, kemudian kita ridho dengan ketetapan Allah, sehingga nanti di akhirat kita menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah
yang Allah Subhanahu wa taala masukkan semua kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.